Pada dasarnya Abah sering sampaikan begitu banyak ayat di dalam Al-Quran Allah nyuruh kita bahagia di dunia ini. Adalah bahkan Allah, kalau kalian lebih paham dengan tafsir-tafsir yang tinggi, bahwa ada jannatul ma'wa di dunia ini. Ada jannatul na'im di dunia ini, ada jannatul firdaus, ya, ada jannatul kurbah, ya. Bahkan seorang ulama mengatakan inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq, adalah ilaika fil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Kalau kamu sudah menikmatinya, bahkan kamu tidak ingin lagi, adalah surga di akhirat. Ya. Ini dalam sebuah kitab, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Jadi semua. Tapi manusia malah tidak faham. Jadi bahkan kata Allah, wa id qulna ya adamuskun anta wa zawzukal jannah wa kula minha. Selamat pagi sahabat Abah Setuan Denha dimanapun berada. Hari ini panjenengan lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia, lebih sadar untuk diri, keluarga, anak-anak, cucu semua. Senantiasa adalah setiap hari adalah lebih baik, lebih sadar, lebih sadar. Karena kesadaran adalah akan membawa kepada ketenangan, ketenangan akan membawa kepada kesenangan, sahabat. Pada dasarnya Abah sering sampaikan begitu banyak ayat di dalam Al-Quran Allah nyuruh kita bahagia di dunia ini. Adalah bahkan Allah, kalau kalian lebih paham dengan tafsir-tafsir yang tinggi, bahwa ada jannatul ma'wa di dunia ini. Ada jannatul na'im di dunia ini, ada jannatul firdaus, ya, ada jannatul kurbah, ya. Bahkan seorang ulama mengatakan inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq, adalah ilaika fil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Kalau kamu sudah menikmatinya, bahkan kamu tidak ingin lagi, adalah surga di akhirat. Ya. Ini dalam sebuah kitab, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Jadi semua. Tapi manusia malah tidak faham. Jadi bahkan kata Allah, wa id qulna ya adamuskun anta wa zawzukal jannah wa kula minha ragada haitsu syi'tuma ragada. Ya. Cuma kita malah wala taqrabu hadhihi sajarah, ya. Malah mendekati pohon sajarah khuldi. Tadi semua khuldi maknanya luas, sahabat, ya. Maka pada pagi hari ini, sahabat, Abah ingin membawa, ya, karena pertanyaan dari teman, ada waktu yang terbaik bagi kita adalah bicara kepada Allah dengan Allah. Karena kita tidak bisa bicara kita kepada Allah. Karena disinilah kita harus memahami tentang hukum Allah. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri, dan sekarang pun Allah ada, ya, sebagaimana adanya dulu. Maka kita ini hanyalah wayang-wayang yang sedang belajar kesadaran dari semua. Maka kehidupan ini adalah, Abah sering sampaikan, akan diulang untuk si jiwa memahami tentang kehidupan itu sendiri. Maka dari mulai kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya Isa, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, sampai di penghujungnya wa anna ila rabbikal muntaha, maka di penghujung perjalanan kita kesadaran Allah itu sendiri. Berarti kita sudah kembali kepada kosong tapi isi, ya. Sekarang kita ini sudah menjadi kosong yang sudah jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, sampai angka 9. Sehingga kita sudah kehilangan jati diri kita sendiri. Lupa pada Tuhan kita sendiri. Nah, inilah Al-Quran, sahabat, sebagai adalah kitab suci yang terakhir, ya, merupakan cherry on the cake, penyempurna semua, menyuruh banyak ayat dalam Al-Quran, kembalilah kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar, yursilis sama alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wal banin, wa yaj'al lakum jannah
Allah udah siapkan jannah di sini. Ya. Sama seperti kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat Allah ya. Kalau pertanyaannya dari sahabat tadi adalah bahwa kehidupan ini adalah kita akan mengalami banyak hal yang sesungguhnya pada saat kalian adalah mengerti tentang arti kehidupan adalah maka itulah kehidupan adalah perjalanan dari mulai kamu merasa mencari dari semua dan kemudian kamu akan nanti setelah mengerti adalah hakikat mencari kalian akan merasa menerima dari semua dan barulah kalian akan menyadari sesungguhnya yang menerima itulah yang memberi gitu kan tadi. Nah disinilah berarti kesadarannya sudah kembali kepada kesadaran Allah. Ternyata yang sebenar-benarnya ada hanya Dia. Ternyata yang sebenar-benarnya hidup hanya Dia. Ternyata yang sebenar-benarnya tidak ada yang bisa memberikan darurat, dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro, hanya Dia. Dan ini butuh waktu sahabat untuk belajar. Maka inilah Al-Quran sudah mereportase hunalika di tempat itu, maksudnya di bumi ini adalah tablu akan merasakan adalah kullu nafsin ma aslafat. Kullu nafsin tiap-tiap jiwa apa yang pernah dia lakukan tadi semua ya. Dilakukannya dahulu tadi semua. Itulah yang memori yang terdata di dalam diri kita baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Nah inilah yang sebetulnya manusia sebenarnya kalau sudah mengerti bahwa dia itu adalah akan menerima bahwa segalanya yang kamu inginkan sudah ada di sini. Karena Allah sudah mengatakan tadi wa id qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadah. Jadi semua. Ini di sinilah bahwa hai susi itu marogoda tadi semua ya. Sudah dilengkapi oleh Allah. Cuma resonansi, nah ini di sinilah maka yang disebut sekarang sedang rame kuantum. Yang kuantum itu adalah kamu mensyukuri perkara yang belum kamu terima seolah-olah itu sudah terjadi pada dirimu. Nah itulah dengan mengganti catatan di dadamu itu. Karena semuanya maka Allah ingatkan surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah hanya mencatatkan saja apa yang kupilih tadi semua tadi ya. Maka sebenarnya apa yang kau mau sudah ada di sini dan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Cuma resonansinya belum ketemu. Kalau ibaratkan kamu tuh sudah ada nomor di dunia ini, tetapi kamu belum tahu nomor yang pas begitu. Maka itulah butuh frekuensi sahabat. Seperti kamu mau dengerin suara radio. Kamu ingin dengerin Prambors, tapi kamu nggak pas 102, berapa gitu kan tadi. Itulah resonansi tadi semua. Begitu pas dengan resonansi, sebenarnya kamu itu akan ketemu gitu. Nah inilah sebenarnya yang tentang hakikat kehidupan sebetulnya. Tapi kalaupun kamu sampai jebleh ngedoa kayak apapun, kalau resonansi tubuhmu tidak selaras tadi semua, nah disinilah sesungguhnya kenapa orang harus kenal diri, memfanakan diri dari awal tadi semua, kembali pada Allah dari awal. Makanya bahasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan mati, tapi mati di dalam hidup tadi semua. Supaya apa? Karena kamu wujud yang diwujudkan, supaya kamu wujud bersama wujudnya Allah gitu. Karena kamu adalah hidup yang dihidupkan. Nah, begitu kamu sudah mengerti siapa dirimu, kamu akan hidup bersama hidupnya Allah tuh. Maka tadi ada wujud artinya ada, lawan wujud Adam, tidak ada. Sebenar-benarnya diri kita ini Adam. Nah, tapi karena kita merasa ada, inilah resonansi yang tidak terjadi karena kita merasa ada. Jadi nggak ketemu, maka kan di alam ini ada hukum tarik-menarik, ada hukum tolak-menolak. Sahabat, kemarin Abah sudah bahas tentang ada 12 hukum ya. Hukum tarik-menarik, hukum tolak-menolak, hukum kesatuan. Nah itu dia akan menarik. Maka di dunia ini ada dalam bahasa kimia ada adhesif, ada kohesif ya. Ada yang bercampur berbaur, ada yang bercampur tidak berbaur tadi ya.
Ada muqallid, ada mujawir, tadi ittisal, inpisal gitu loh. Nah, ini sebetulnya juga dalam Al-Qur'an juga sudah diajarkan oleh Allah hukum kimia itu dari semua. Jadi kita tidak akan memiliki apa yang kamu mau sebelum tuh resonansinya tuh pas. Kamu tidak bisa akan mendengarkan suara perambos kecuali frekuensinya pas. Kamu tidak bisa ngontak seseorang kecuali nomornya pas. Kamu tidak bisa masukin ATM kecuali PIN-nya pas. Kamu tidak bisa. Itulah sahabat. Sebenarnya itu hanya masalah itu. Nah, apa yang menghalangi itu persoalannya? Yang menghalangi itu persoalannya adalah tadi catatan-catatan karma yang telah kita buat tanpa di luar kesadaran kita. Maka kemarin kata Abah, di dunia ini ada hukum vibrasi, ada hukum adalah setiap benda itu bergerak. Maka itulah bumi ini tidak akan pernah berhenti bergerak. Maka darah pun adalah bergerak, rotasi. Begitu berhenti di tangan, stroke. Begitu berhenti di otak, pecah. Begitu berhenti di kaki, stroke kaki. Karena pada dasarnya setiap makhluk Allah itu, lihat di surat As-Samsi, bagaimana datangnya waktu duha, bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana Allah bicara tuh. Semuanya itu adalah bergerak pada orbitnya. Begitu manusia ini keluar dari orbit, nah disitulah kita ini dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikanmu dari Rabbmu yang karim, yang maha bijaksana, yang maha memberi tanpa kamu minta. Nah, tinggal kamu frekuensinya selaraskan saja, sahabat. Maka dunia ini tentang frekuensi, resonansi, vibrasi. Berlakulah hukum-hukum itu semua. Kamu ngedoa kayak apapun tidak akan bisa merubah tubuhmu. Karena pada dasarnya kamu itu adalah harus sadar siapa dirimu, siapa Tuhanmu. Maka itulah sahabat Allah di dalam Al-Quran mengajak kepada kita ada 2 momen. Sebetulnya momennya ada 3. Yang pertama itu waktu mustajab itu adalah pada saat kita dalam kandungan. Karena kita sampai 7 tahun itu dibimbing oleh malaikat mulhim. Tadi semua. Di dalam kandungan oleh malaikat mulhim sampai 7 tahun seorang bayi itu. Maka pendidikan anak bisa mencubit, bisa menyakiti, bisa mendengarkan perkataan ibunya dan ayahnya dia diskusi waktu dia sebelum 7 tahun itu, kita ini orang susah, kita ini orang miskin, kita ini banyak hutang, kita ini masalah. Itu semua akan terdata pada dada anak-anakmu semua. Dan itulah yang Allah ingatkan kepada kita, sahabat. Yang mengatakan bahkan hadis baginda Nabi, bahwa sesungguhnya anak itu dilahirkan. Tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya, lingkungannya. Yang menjadikan dia makan buah khuldi, orang tuanya, lingkungannya, semuanya. Padahal pada saat di dalam kandungan kita penuh kesadaran. Sehingga pada saat kesadaran itu kita bisa diskusi dengan Allah. Bahkan hari ini pun sebenarnya pada saat kesadaran tertinggi, wa ana ila rabbikal muntaha, orang yang sudah al-mutu qabla antamutu, ya tadi semua, yang sudah melahirkan hakikat ruhnya, melahirkan tiplul ma'ani, hakikat Nur Muhammad pada dirinya, sehingga Nur Muhammadnya tidak lagi yatim, jiwanya tidak lagi yatim, tadi semua. Kata apa? Ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim, itu bukan yatim tidak punya ayah sebenarnya. Tadi karena definisi yatim itu sulit tadi semua, ya. Semua manusia kan yatim ujung-ujungnya. Jadi yatim, dan sementara nggak ada definisi yatim itu sampai umur 5 tahun, yatim 7 tahun, bukan. Sebetulnya kalau dalam ayat Al-Qur'an semuanya akan ditarik oleh Allah pada hakikat intinya. Nah, tetapi kemudian penafsiran syariat itu penafsiran manusia. Dan itu boleh-boleh saja. Tadi semua. Tetapi ingat, innal Qur'ani sab'atu butun. Quran itu memiliki 7 lapis makna. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak setuju dengan kamu tadi, maki-maki kamu itu, ya wajar bagi orang yang masih, bagaimana anak SD paham kepada apa yang dilakukan oleh seorang doktor, seorang profesor, gitu kan tadi semua. Dan disitulah sahabat, ya. Jadi sekali lagi, Allah tapi waktu yang terbaik itu adalah sebenarnya kalau mau diprogram. Nah kata Abah, kenapa orang-orang Jepang itu cerdas, orang Korea cerdas, sekarang orang Cina, orang India, Eropa itu cerdas sekarang itu. Bahkan mereka itu seolah menguasai dunia ini.
Karena tadi mereka mengerti siapa diri mereka. Ya, yang Abah sering katakan tentang Jack Ma. Dia mengerti. I'm not exist without him. Saya itu nggak ada kalau nggak ada Tuhan. Tuh. Jadi berarti Jack Ma itu menyadari keberadaan dirinya itulah keberadaan Tuhan. Dia leburkan frekuensinya pada frekuensi Tuhan. Itu pun juga dikatakan Bill Gates. I cannot alive without him. Saya tuh nggak hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. Maka itulah Bill Gates sekarang membuat sekolah di Sudan di mana ribuan sekolah. Tadi itulah orang-orang yang terus tadi itulah kesadaran Yusuf, kesadaran Isa dan Yahya berbagi, menyayangi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah inilah kita sementara kita malah justru terjebak pada saling membenci, saling mendengki, iri, tadi sudu domba, hasud, menuduh Tuhan yang salah. Tuhan mengatur-ngatur umur, membagi-bagi kamu 5 tahun, 10. Itu nggak ada begitu hukum Tuhan. Tuhan itu sudah memberlakukan hukum sama semuanya. Tinggal frekuensi siapa, resonansi siapa, vibrasi siapa yang mendekat pada Tuhan. Bagi Tuhan, sahabat, walaupun bagi kamu mungkin benci pada Yahudi, tapi resonansi ya si Yahudi itu, misalnya dalam main bola, dalam pingpong, dalam badminton, katakanlah menurut kamu dia itu Yahudi, dia kafir gitu. Nah makanya suruh apa saja dengan siapa gurumu yang paling kiai sekalipun, misalnya dalam perkara apa, pingpong, main bola, itu yang akan diberikan kemenangan oleh Tuhan yang memiliki frekuensi resonansi dengan Tuhan. Bukan masalah kiai dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya itu sebenarnya. Harus kalian pahami. Apa dikira, nah itulah yang paling sadar resonansinya. Bahwa aku ini tidak ada yang diadakan. Aku ini hidup yang dihidupkan. Tapi seolah-olah ini orang Islam sudah terjebak pada kiainya, pada ustadznya, pada apa, pemahamannya yang akhirnya, nah inilah, dia tidak terkoneksi secara vibrasi, sahabat tadi semua. Itulah tentang frekuensi. Misalnya kita main dengan Israel, main bola. Kan menurut kamu dia bangsa Yahudi. Menurut kamu kan dia itu dibenci Tuhan gitu kan, pandangan kamu. Coba suruh main sama kita. Kita kan kalah terus sama Israel tadi semua. Kalau perlu Pak Prabowo minta seluruh rakyat Indonesia ngaji Yasin, istighosah gitu tadi semua. Atau di Istora Senayan itu dikit lah, nggak ada. Karena tetap aja yang main itu yang berpelakunya, vibrasinya dia ada resonansi nggak? Tuhan menggerakkan dia sesuai dengan tadi. Maka di situ ada hukum yang disebut hukum kompensasi. Manusia itu tergantung kesiapan dirinya. Maka itulah Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, maka jangan sok tahu. Kamu merasa tentang kiai bisa doain orang seenaknya saja. Tergantung preparasi dia. Kamu kiai ngedoain orang itu supaya kaya, misalnya gitu. Katakanlah kaya itu buat telepon, tapi dia nggak punya nomor, ya nggak bisa. Karena kamu tuh dikira selama ini Tuhan itu duduk di atas aras, oncang kaki, punya malaikat yang ngatur-ngatur, begitu kan pemahamannya. Inilah masikan orang Islam pemahaman mujassimah dari semua. Tuhannya sendiri mengatakan inna rabbaka ahata binas. Tuhanlah yang meliputi semuanya ini. Maka dia sang kehadiran. Hadirkan dia. Karena dia itu hadir. Wujud itu ada itu hadir. Itu. Makanya dalam sholat pun baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihudur. Hudur itu hadir. Gitu loh. Jadi sama pada saat kamu main bola walaupun Yahudi, hadirkan Tuhan. Apapun kamu sebut Elohim silahkan. Tapi kamu percaya kepada innama ilahukum ilahu wahid. Di situ persoalannya. Orang Islam terjebak pada tadi. Di situ. Akhirnya nggak sadar kita kayak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Begitu kiai sedikit, Pak Kiai minta doanya. Waduh, ya Rob. Inilah sahabat tentang hukum alam semuanya. Berlaku. Maka Allah mengatakan, maka Nabi Muhammad gak doa 3 tahun untuk pamannya Abu Thalib. Gak iman. Sampai Nabi Muhammad nangis. Apa kurang apa doa Nabi Muhammad itu? Sampai muncul ayat. Innaka la tahdi man ahbabda. Walakinallaha yahdi man yasha. Tadi semua. Hei Muhammad. Tadi semua. Tidak bisa kau memberikan hidayah pada orang yang kau kasihi sekalipun. Apalagi sama kalian yang gak kenal. Tadi semua. Tadi semua. Coba marilah.
beragama dengan menggunakan akal. Tadi semua. Karena itulah maka kenapa dalam aku afala ta'qilun, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Terus bawahnya afala ta'qilun. Sesungguhnya dunia ini hanya permainan. Apakah kamu pernah berpikir? Apakah kamu pakai otak di alam dunia ini, hidup ini? Di dunia ini sahabat tentang frekuensi, vibrasi. Ini hukum Tuhan. Maka ada hukum polarisasi. Artinya polarisasi itu tergantung bahwa apa yang kamu lakukan adalah tergantung daripada apa. Maka tadi ada istilah roja, ada toma. Orang roja itu melakukan sesuatu sesuai di waktu yang benar, dengan cara yang benar, dengan proses yang benar, itulah roja. Tapi kalau kamu ngerti, ilmunya nggak ngerti, caranya nggak ngerti, kemudian cukup dengan baca Yasin dengan itu toma. Karena Allah akan menggerakkan kamu dengan bacaan Yasinmu itu. Tapi tubuhmu itu yang memahami, menghadirkan Tuhan. Tuhannya hadir. Karena Nabi bersabda, la tasyiha ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Enggak sah sholat kecuali tadi. Dan inna Allah la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak hatta yughayyiru. Kamu yang merubah. Pemain Indonesia lawan Jerman Barat. Kamu ngaji Yasin semua, tawasulan seluruh Indonesia. Tadi semua, bahkan suruh dikir hopi, pejamkan mata di hati. Tadi kamu pikir kamu bisa ngatur Allah dengan cara begitu? Bukan begitu di dalam hukum Allah. Ada 12 hukum alam yang berlaku bagi Allah. Tak peduli dengan doamu itu. Maka kenapa di dalam doa, di dalam hikam syato'ilah, maka hanya orang-orang kaya syato'ilah lah yang ngerti. Maka beliau berkata, dikatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhahi bid du'a mujiban liyasika bahwa duminalakal ijabah. Iya, selalu akan diijabah, jangan takut. Cuma kapan diijabahnya? Pada saat kamu resonansi kamu sejalan, nomor pinnya udah pas gitu loh. Maka disinilah bagaimana kamu harus belajar mengenali diri, memfanakan diri. Tadi semua dikatakan apa namanya? Bahwa duminalakal ijabati pima yahtaruhu laka lapi matahtaruhu linafsika wapil waktil ladhi yurid lapil waktil ladhi turid. Bukan pada apa yang kamu kehendaki. Kamu resonansinya justru kamu minta A. Resonansi kamu kepada B, yang datang B. Itu loh. Jadi intinya adalah tentang diri kita. Diri kita. Bersihkan diri kita. Kembalilah pada Allah diri kita. Hadirkan dia. Karena doa itu dalam yang lebih tinggi lagi. Maknanya da'u. Menghadirkan. Itulah sholat. Maka kenapa? As-sholat ad-du'a. Sementara kata Nabi adalah la sholata illa bihudur. Tidak ada sholat kalau nggak hudur. Yang sholat siapa? Nah itulah tadi. Maka kenapa dalam hukum sholat ada tubadil, sahabat. Ini Abah sebelum jelaskan bagaimana cara menghapus karma itu di waktu yang pagi. Ada 2 waktu yang Allah siapkan kepada kita. Karena kita ini terus akan keluar. Bagaimanapun kamu ingin, sebanyak kamu ingin, maka tetap yang akan keluar apa yang sudah tercatat di dalam hatimu itu. Napasmu lah yang akan mengeluarkan takdir. Maka dalam hikam kalimat 22, setiap napas manusia bersamaan dengan takdir yang kamu buat. Napas masuk mencatatkan, napas keluar melahirkan. Maka tak apa juga, syirullah nurullah, kun fayakun sebenarnya. Nah disinilah sahabat. Kemudian bagaimana juga orang-orang yang terjebak judi online, masalah ini dan lain sebagainya. Kamu tubuhnya sendiri adalah keluar dari frekuensi. Nah disinilah yang harus dipahami. Maka tadi kata saya, pahuel duminalakal ijabah, diijabah. Oh memang semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Sudah ada. Bahkan nggak usah minta sebenarnya. Semuanya sudah dilengkapi tadi kata Allah. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zawju wa kula min harum. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Cuma kita belum sama, belum equal frekuensi, resonansi. Siapapun kamu, mau Yahudi, mau Nasrani, mau ngapain siapapun. Bahkan tukang bunuh sekalipun, maaf. Tapi kalau seandainya resonansi tentang hal itu ada. Misalnya orang ini adalah pingpong. Dia udah memang resonansi tubuhnya sudah tadi. Kan melatih dirinya, melatih diri. Maka walaupun Yahudi, walaupun kamu adalah pingpong, kamu adalah jago 12 pan, tapi nggak pernah pingpong, ya kalah kamu.
Gitu kan tadi semua. Walaupun santrimu ngedoa semuanya untuk kamu. Itulah tentang frekuensi, resonansi kenyataan hidup. Maka akibat Islam berprinsip yang salah, itulah hari ini kita ketinggalan jauh sudah. Tadi semua. Ya. Kita jadi jongos di mana-mana, sahabat. Maka inilah mari kita bangkit, bangun kesadarannya. Dan Allah nyuruh, kita suruh sadar. Maka itulah kenapa dua waktu yang Abah ingin ajarkan adalah sebagaimana Allah suruh. Dan Nabi pun mengatakan di waktu pagi dan petang. Nah, itulah doa. Bertasbihlah, kata Nabi, di waktu pagi dan petang. Nah, paginya kapan? Petangnya juga kapan? Itulah. Setelah selain waktu yang paling hebat adalah pada saat kita dalam kandungan. Maka kenapa orang Jepang itu adalah mendidik anak, memberikan pengetahuan sejak di kandungan. Karena di situ ibaratkan spon yang tadinya kering, kamu isi air, diserap semuanya. Itulah, sahabat. Jadi sampai 7 tahun itu sebetulnya pendidikan kita itu ibaratkan anak kita ini spon. Tadi semua, ya. Maka kosong spon itu. Maka begitu dikasih air, diserap. Tapi kalau airnya air kesadaran, maka kalau di Eropa menggunakan Beethoven, Jepang menggunakan Beethoven. Jadi anak itu diberikan ilmu musik klasik tadi semua. Ya. Tadi semua. Dan itulah yang membuat mereka cerdas. Dan dengan irama-irama musik klasik itu menjadikan kesadaran si bayi itu sadar pada saat dia lahir. Dia sadar. Nah, kebanyakan orang kita karena nggak ngerti, nah itulah. Allah sudah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitu. Kita dalam keadaan tidur malah justru. Maka Abah kemarin sampaikan kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak ada dan kematian. Nah, maka itu tadi manusia merasa hidup, merasa wujud, merasa ada, merasa ilmu. Nah, itulah karena kita ini nggak ngerti kehidupan ini. Wa mal hayatud dunya illa ibun walahun. Maka Allah di bawahnya mengatakan apalah ta'qilun, kamu mikir dah? Apa kamu pernah berpikir bahwa adanya dunia ini? Maka inilah sahabat. Maka Allah mengingatkan, wadkur rabbaka. Wadkur rabbaka fi nafsika. Wadkur rabbaka fi nafsika. Ingat itu, jiwamu. Makanya tadi termasuk takdir yang terjadi ini juga dikatakan adalah kullu nafsin ma'aslafat. Adalah hunalika di tempat ini. Tablu kita akan merasakan. Kullu nafsin ma'aslafat, setiap-tiap jiwa akan menerima dampak apa yang sudah dia catatkan pada dirinya. Rasa benci akan melahirkan kebencian. Rasa dendam akan melahirkan dendam. Membunuh akan melahirkan dibunuh. Di sini. Tadi, memfitnah akan mendatangkan fitnah. Merasa miskin akan menarik kemiskinan. Merasa susah akan menarik kesusahan. Inilah. Saya ini orang susah, saya ini orang kecil, saya ini orang miskin, saya ini orang ini. Nah itulah sahabat. Berarti sesungguhnya yang menentukan kemiskinan adalah diri individu masing-masing. Tapi yang paling berjasa memberikan dampak itu adalah orang tua. Dan dulu di Jawa Barat, kakek saya, nenek saya kepada anaknya, cucunya, si jenderal, si menak, si pengusaha soleh. Oh itu harusnya diucapkan. Bagi kalian, bagi pasangan muda, maka usaplah perut istri kalian, oleh kalian. Bisikan, tekukan lidahnya, rapatkan gigi, kamu usap, pegang perut. Bicaralah dengan tanganmu itu pada pusarnya, pada pusar istrimu. Atau istri, apalagi kamu, ibunya, kamu pegang di pusar ini. Kamu bicara pada pusar ini dengan menggunakan jempol. Bacakan sholawat pada jempolmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tempelkan. Bicaralah dengan bayi. Wahai anakku sayang, kamu adalah manusia yang bahagia. Manusia pantas bahagia. Apapun jenis kelaminmu kamu adalah manusia yang soleh, soleha. Kamu adalah manusia yang berguna. Kamu adalah manusia yang bermanfaat buat banyak manusia. Kamu bahagia, dohir, batin. Kamu akan menyayangi mama dan papamu. Dan saudara-saudaramu dan keluargamu. Kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Kamu adalah sahabat. Itu sampai kelahiran. Ya, buat ibu-ibu tadi semua. Ya. Sejak kapan bisa bicara begitu? Orang barat sudah mengerti. 4 bulan 10 hari setelah ruh ditiupkan. Tadi semua. Mereka bilang, Abah. Saya bilang, what is the best time?
to say to the babies, di dalam perut. Dia bilang, Muslim, dia bilang, when the ruh is ditiup bahasanya, adalah dia bilang 120 days. Nah, jadi bicaralah pada dia. Tapi ini dalam lagi hamil, masalah kontrakan ribut, kesusahan ribut, token ribut, berantem melulu urusan ini dan itu, nggak ada beras ribut. Ya udah, anak itu sudah kamu program menjadi, maka tadi kemiskinan akan menarik kemiskinan. Nah, ini sekarang karena kita ini tidak tahu dulu, maka mari kita program ulang, sahabat. Allah selalu ada cara. Maka tadi kenapa kata Abah juga, alam nasrah laka sodrok. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Ada dua isim ma'rifat, ada dua isim nakiroh itu di situ karena dua isim ma'rifat ketemu, maka sesungguhnya ada satu, dua isim nakiroh bertemu, berarti sebenarnya dua hal yang berbeda. Maka di situ boleh dikatakan satu masalah dua solusi. Maka, nah sekarang adalah bagaimana kita menghapuskan tadi semua. Dan maka tadi doa itu bukan ya Allah tadi semua. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kecuali apa yang sudah kamu catatkan di dadamu itu. Inilah lauh mahfudmu. Tadi semua ya. Dan itulah pada kitab yang dikalungkan wa kulla insanin alzamnahu ta'ira fi unuki, yang dikalungkan di lehermu semua. Tadi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Ya orang kiamat hancur dunia aja terus. Bukan. Allah ngomongin kiamat idza zulzilat itu tentang kematianmu. Karena setiap makhluk kullu nafsin dha'iqah harus mencicipi. Tapi selain mencicipi akan berdampak. Maka kenapa dalam surat Zalzalah itu di penghujungnya Allah berkata may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala. Karena kamu kan balik lagi. Hai sebiji jarah kan kau ketemu. Gitu. Sebetulnya itulah maka tadi. Orang lahir akan mati, orang mati akan lahir, ya begitu sampai dia betul-betul sempurna. Besok kita akan bahas tentang moksa. Siapa yang moksa itu? Seharusnya kita kembali jasad kita kepada Nur Muhammad, ruh kita pada Nur Muhammad. Tadi kalau tidak ya terus inilah tadi semua ya. Maka di dalam hikmah yang ini pun Syaikhul berkata, semua doa diijabah, betul. Tapi ijabahnya bukan pada sesuai dari ada fahuwa duminal akal ijabah. Fima yahtaruhu laka, fima tahtaruhu li nafsika. Tapi tidak sesuai dengan kehendakmu. Kamu minta A, ya dikasih jet. Karena yang jet itulah yang kamu resonansinya sejalan dengan kamu. Kamu minta menang, ternyata resonansi kamu resonansi kalah. Ya kalah gitu loh. Walaupun ya Allah berikan aku kemenangan. Ya tadi. Misalnya dua orang bertanding. Allah itu ya tergantung siapa bisa menghadirkan Tuhan. Walaupun Yahudi, Nasrani, vibrasinya ada. Ya ketemu tadi semua. Hukum Tuhan pada dia. Maka inilah yang banyak kegagalan dari kita. Cukup aja baca Yasin, baca ini, baca itu, duha, tahajud. Enggak rubah jiwanya. Rubah, sadari kehadiran Tuhan. Tadi semua. Maka tadi Allah aja tidak mau ngerubah. Kata innallaha la yughayyiru. Tuh, kayak gitu. Allah tidak akan merubah. Allah tidak bisa merubah. Hatta yughayyiru. Nah, bagaimana merubahnya lagi? Kan di situ. Kecuali kamu kembalikan pada Allah. Allah yang merubah gitu loh. Tapi kalau kamu yang gak bisa merubah. Kamu itu gitu loh. Maka itulah kenapa dari awal kita harus balik pada Allah. Sadari kita ini wujud ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Ilmu yang diberi ilmu. Sholat yang disolatkan. Sebenarnya kalau ngerti nanti. Maka tadi orang yang sudah marifat tidak akan pernah merasa sholat. Tadi semua. Karena bagaimana wayang itu merasa, itu yang disebut hamba. Hamba itu sudah tubadil. Segala gerak yang dilakukannya adalah sudah merupakan melihat fi'il Allah, nur af'al Allah pada tubuhnya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada ruhnya, nur zat Allah pada sirnya. Nah, tadi manusia itu tentang proses tadi semua. Tadi semua. Kalau ada yang maki-maki kamu yang di bawah ya biarin gitu kan tadi semua. Ya namanya juga anak-anak yang belum tahu, belum paham tadi semua ya. Tahunya juga baru dari kamakola, kila, belum membuktikan sendiri. Karena pada dasar di bawah itu adalah kita memang sumbernya dari ilmu yakin. Tapi dari ilmu yakin harus ketemu sampai ainul yakin, sampailah hakul yakin. Nah, yang sudah isbatul yakin itu siap-siap dikafirkan, siap-siap ditololkan, siap-siap. Nah, itu. Tapi dia tidak akan berpengaruh.
Tadi semua. Dia aja tidak akan terpengaruh. Tapi bagi orang yang masih di bawah dimaki akan terpengaruh. Nah disitulah ciri pada saat kamu dimaki orang. Nah pada saat kamu terpengaruh berarti kamu masih selevel sama dia. Tadi semua. Maka kalau kamu sudah di atas terbang, jadi bajul ashab tadi semua, jadi raja wali, jadi garuda terbang yang tinggi, gagak kayak apapun, terus teriak, kuak, kuak, ngajak apa semua, terus. Maka tadi, elang itu tidak pernah mematuk gagak. Dia terbang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai si gagak kehabisan napas. Jatuhlah gagak itu. Nah, itulah sahabat. Jadi nggak usah kita dalam segala perkara. Ya. Jadi 2 waktu yang terbaik, sebetulnya 3 waktu. 3 waktu adalah pertama dalam kandungan. Itulah pada saat Allah bertanya kepadamu, alastu bi rabbikum, kamu bisa menjawabnya karena kamu dalam kesadaran sempurna. Nah, kesadaran sempurna itu akan muncul kembali pada saat selepas kamu keluar dari tubuh ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, disitulah mulai kamu seolah kayak gunung digoncangkan. Itu bukan kiamat kubro. Jadi semua ayat dalam Quran itu sebetulnya nggak ngomong kiamat kubro, gitu kan tadi. Karena kita ini juga tubuh, ini kiamat, ini kan bumi juga, gitu. Cuma orang menafsirkan begitu bumi kiamat kepada bumi ini, padahal ya ini maka mati orang itu beda-beda. Ini yang mati sana hidup, di sana mati sana hidup. Sama bumi juga. Di sini kayak Aceh adalah kiamat, misalnya tsunami, sini mah enggak, jadi semua itu. Di Turki terjadi gempa, sini enggak, gitu kan tadi. Maka kiamat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut belum, gitu. Tadi semua. Kiamat zaman Nabi Lut belum, Musa di dalam air. Begitu. Karena tubuh itu kematiannya juga beda-beda, lahirnya juga beda-beda, kiamatnya juga beda-beda. Nah inilah maka kadang-kadang pemahaman orang, masa ada satu masakan sekaligus kan dihancurkan. Inilah karena tidak paham tauhid. Kalau menurut Abah, ya, tidak paham tauhid dari semua. Apakah menurut kamu Tuhan itu menciptakan ini dengan sia-sia? Rabbana khalaqta hadza batila wa qina, tadi semua iseng saja, nah, gitu. Kamu dia ciptakan, habis itu dihancurkan, habis itu dia bengong aja begini. Kamu pikir begitu? Inilah. Maka kenapa dia semua katakan wasi'ah? Dialah yang meliputi. Maka itulah pada hukum Tuhan. Ada 10 makulat yang tidak boleh terjadi pada Tuhan. Karena memang inilah sang kehadiran. Namanya juga sang wujud. Kalau wujud itu ada. Terus ada. Selamanya ada. Nah itu. Ya Allah. Tinggal kamunya Adam apa ada. Nah gitu. Wujud. Nah itu aja. Ya, orang jangankan udah mati di dunia aja. Orang yang merasa wujud itu sengsara kok. Susah kok. Nah ini sahabat yang harus dirubah. Dari semua. Ayo. Makan tadi, Nabi Muhammad nggak bisa ngedoakan Abu Thalib sampai nangis 3 tahun, dikisahkan dalam sebuah riwayat. Sampai Allah malah negor Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Tadi barulah ayat Allah jelaskan lagi, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalau kamu lihat asbabun nuzulnya itu ayat nggak jauh itu. Tadi, kamu tidak akan bisa merubah kecuali dianya sendiri yang merubah. Nah, bagaimana dianya merubah? Bukan si makhluk itu bisa merubah. Panakan diri, kembalikan, hadirkan aku, dan aku sudah memberikan, tiupkan kepadamu bagian dari diriku untuk kamu minta pada aku, gitu loh. Maka disinilah bicara pada Tuhan oleh Tuhan sebenarnya. Karena yang boleh meminta kepada yang wujud hanya yang wujud. Bagaimana mungkin kamu yang ada minta pada yang ada? Coba aja jajal. Kamu minta kepada yang tidak ada di depan kamu. Hei Pak, misalnya kamu minta siapa konglomerat sekarang. Pak Lim Sudiong minta duit, dianya nggak ada. Dikasih nggak? Nah, coba kamu tuh, aduh ya Allah, kalau agamanya pakai akal aja sedikit sebetulnya. Nah, semua, ya. Tuhan itu begitu hadir setiap saat pada dirimu. Tinggal kamu hadirkan dia, itulah resonansi. Sambungkan, nyambung tuh. Begitu kamu di sini nggak ada wifi, kamu cari wifi-nya. Oh, tinggal kamu itu passwordnya. Nah itu. Oh ada ya di sini di tempat saya ini ternyata banyak yang punya ini ya. Kepada siapa saya tethering nih? Nah gitu. Kamu cari-cari. Ada ini kelihatan paling besar sinyalnya. Kamu klik. Wah ini paling besar sinyalnya. Abah saya tuh nih sinyalnya kayaknya besar. Tapi kamu juga harus punya PIN. Personal. Hubungan personal. Itulah yang disebutkan dengan, kalau bahasa mereka itu adalah
di baiat atau apa gitu kan tadi semua. Itulah yang kenapa ada istilah dalam beberapa thariqat dengan talqin, lakona, yulakinu, dibimbing, dituntun, dibimbing, disambungkan tadi semua. Karena tidak semua orang akan sampai pada martabat itu, sahabat. Hanya mereka-mereka yang dipilih, yang dibukakan pemahaman itu. Maka jangan kalian terlalu mengotot kepada diri kalian sendiri. Maka dan ada cara yang baik dari Allah. Maka kenapa kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Selalulah bergabung dengan mereka. Dijelaskan oleh Nabi tadi semua adalah, wallahi ma wasala man wasala illa bisahbatim. Kamu tidak akan wusul kecuali bergabung dengan orang wusul. Bahkan dijelaskan lagi Tuhan Abdul Qadir, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. Tidak akan wusul kamu kecuali bersama. Dan muncullah datang hadis Nabi dari dari Bukhari tadi semua mengatakan, kata Nabi, kamu harus bersama Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Artinya kamu cukuplah jadi pengikut. Biarlah juara 1, juara 2, juara 3 itu hanya 3. Tapi kamu cukuplah. Ibaratkan tumpeng, biarlah mereka gurumu yang 3 di atas itu, kamu bagian di bawahnya saja. Itu sahabat, ya. Maka seolah-olah semua thariqat itu seperti satu nasi tumpeng. Dari mulai guru mursyidnya ke bawah. Itulah kenapa kita disuruh cari wasilah. Wabtagu ilahil wasilah. Dan kita harus dicari wasilah bagi kamu yang belum. Bukan bagiannya. Maka ada nabi, ada rasul. Ada wali, ada mursyid. Ada orang sehebat apapun pemahamannya dia baru wali. Belum tentu jadi mursyid. Semua sahabat. Ya. Jadi itu ya. Jadi nah 2 waktu itu. Karena kalau kamu sekarang tidak mungkin kembali lagi ke dalam kandungan. Tetapi sekarang ada catatan yang sudah ada pada dirimu. Catatan miskin, catatan susah, catatan ini. Nah, sekarang itu sebetulnya Allah juga ngasih solusi pada kita. Kata Allah, wadkur robbaka. Wadkur robbaka. Dan ingatlah adalah pinapsika. Pada dirimu. Kembali tadi. Sama kata. Wama apa tadi? Innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu tadi semua. Hei Muhammad, kamu tidak bisa merubah Abu Thalib sampai dianya sendiri yang mau merubah. Itulah kenapa doa itu artikan da'aya da'u. Berarti siapa yang menghadirkan? Maka itulah Abu Yazid Al-Bustami diminta doa, nangis. Coba. Dia bilang kata muridnya, ya Syekh, saya ini udah berdoa 20 tahun mau kaya. Barangkali engkau seorang aulia Allah. Tolong nangis. Wahai anakku, harus aku ingatkan Tuhanku yang maha sempurna. Kamulah. Maka disitulah sahabat. Perjalanan menuju Allah itu adalah puroda masing-masing sebetulnya. Pahami oleh kamu. Maka itulah. Kalau kamu tidak bisa sendiri, gabunglah. Tethering, hotspot. Kamu sekarang maka Allah sedang ajarkan tethering kan. Kamu tidak punya kuota, kamu gabung pada orang punya kuota. Kamu dapat kuota. Atau kamu pergi satu tempat, kamu tidak punya kuota, kamu nanya. Di sini ada wifi-nya enggak? Sama saja. Di sini ada guru rohaninya enggak? Ya. Nah, itu wifi buat kamu. Ya. Jadi disitulah sahabat butuh guru yang yang betul-betul dan Abah percaya di setiap lingkungan pasti ada dari semua. Ya. Nah itu ya. Nah itu kata Allah wadkur robbaka binafsika tadorruan. Wadkur robbaka fi nafsika tadorruan wa khifatan. Semua. Ada wadunal jahri minal qaul. Wadunal jahri minal qaul, dengan melembutkan, memelankan tekuk lidahmu. Untuk menghadirkan itu matikan dirimu. Hadirkan Tuhan, biarkan dia meminta pada dia. Itulah tadi kenapa harus kita latih konsep al-mutu qabla an tamutu. Tekuk lidah. Kenapa sih tekuk lidah? Karena lihatlah kamu. Bagi kalian yang suka membantu orang sakaratil maut pasti ngerti. Tidak akan dia mati orang itu habis napas terakhir. Karena itu tentang napas terakhir, mati itu. Maka nupus, napas, anpas, tanapas. Telah menghembuskan napas terakhir. Maka orang yang sudah napasnya itu sudah keluar, terakhir lidahnya nekuk. Supaya dia, si ruh nggak balik lagi ke dalam. Jangan kamu ruh di dalam tubuh kamu. Maka kita ini adalah sebetulnya bagian dari kekosongan. Menyatu dengan kekosongan. Maka disitulah yang disebut resonansi. Disitulah kuantum. Kuantum adalah kamu menghadirkan. Segalanya sudah ada pada
Ada kekayaan tanpa batas, kecerdasan tanpa batas. Inilah hakikat Tuhan itu sendiri. Sang kehadiran. Kosong tapi isi. Tadi dia. Makanya disitulah sesungguhnya. Bukan masalah, malah kebalik-balik orang sekarang tadi semua. Apalagi yang masih cari pahala, cari surga, itu udah masih belum beres itu. Tadi semua. Akan terjebak seumur-umur itu. Tadi semua. Karena dia nggak ngerti hukum ini. Orang sudah pergi ke bulan, ke Mars, kemana, dia masih nguplak aja di situ. Untuk merakin rezeki baca Yasin. Orang sudah pergi ke bulan, kemana, masih nguplak sholat duha cari rezeki. Coba. Tidak ada bisa merubah itu. Karena itulah kenapa Allah ingatkan. Tidak akan orang masuk surga. Sampai mustahilnya kata Allah seumpama memasukkan adalah onta ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Menyelesaikan masalahmu dengan dirimu. Kau yang wujud, kau yang hidup, kau yang ini, yang dari awal. Itu sama mustahilnya. Sampai manusia yang ibadahnya sholat aja oleh Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa buka wa tasdiyatan. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Sholat kamu itu hanya siulan dan tepuk tangan. Tidak ada frekuensi, tidak ada resonansi, tidak ada vibrasi, tidak ada hudur. Hudur. Maka kenapa zikir itu dimulai? Zikir ma'agoplatin la ilaha illallah. Zikir yakdotin Allah, Allah. Masuk tuh ke dalam. Menyebutkan baru itu juga belum. Apa jangan kira kamu dikir la ilaha illallah. Tersambung enggak. Kemudian Allah, Allah. Apakah sudah tersambung? Belum. Terus kapan? Zikir ma'hudurin. Baru nyambung. Baru zikir ma'goibatin. Hilanglah kamu. Nah, barulah kamu sudah punya resonansi. Dia ketemu dengan dia. Ruh yang ditiupkannya pada dirimu tersambung dengan dia. Itulah yang disebutkan dengan hudur, sahabat. Bagaimana ruh itu tersambung? Tadi semua. Pada waktu tadi kata Allah. Wadkur rabbaka fi nafsika. Tadorru'an wa khifatan. Adalah minal jahri. Wal asal. Minal jahri, minal kaul. Tadi. Kemudian dengan jahar. Tidak boleh dijaharkan dalam ucapan. Berarti dengan hati, dengan ruh. Bicara dengan ruh. Kamu al-mu'min kepada Allah al-mu'min. Dia minta pada dia. Maka doa itu da'a yada'u. Maka tadi kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan, kamu itu, ya memang kita ini sudah ada pada Allah kok. Bukan Allah pada kita, kita ada pada Allah. Seluruh ruang dan waktu ini adalah ada pada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'wat, bukan minta sebetulnya. Maka apa? Maka dilanjutkan, fal yastajibu li, maka laksanakan kewajiban, panakkan dirimu. Kamu wujud yang diwujudkan. Tadi semua. Kamu hidup yang dihidupkan. Wal yu'minu bi, buktikan imannya, rasakan oleh kamu ternyata sebenar-benarnya hidupmu adalah dia. Sebenar-benarnya hakikat tubuh Muhammad. Nah, itu. Sadari. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Jadi membuat kesadaran itu, lakukan kewajibanmu, panakkan dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu udah serahkan dulu semuanya. Wujudmu pada wujud Allah. Hidupmu pada hidup Allah. Tadi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mudakal. Nah itulah. Sebelum kamu bicara dia kepada dia, kamu harus belajar memfanakan diri. Memfanakan diri adalah kapan? Bil guduwi wal asal. Di waktu pagi dan petang. Kapan waktu pagi dan petang itu? Nah, sekarang ilmu pengetahuan lagi sudah membuktikan. Ternyata manusia itu terdiri gelombang beta, alfa, theta, alfa, itulah gelombang manusia. Nah, disitulah menemukan yang disebutkan resonansi. Resonansi kamu itu bisa mudah tersambung dengan Tuhan dan kamu memfanakan pada saat kamunya sudah lagi hakikat dirimu. Makanya tadi kata Abah, kenapa waktu kamu tidur bisa jalan-jalan yang disebut mimpi?
Lagi tidur. Karena kamu matikan tubuhmu itu. Karena kamu matikan tubuhmu itu, maka engkau bisa jalan-jalan jiwamu. Dan Allah berkata, aku pegang, aku genggam jiwa orang itu pada saat tidurnya, aku kembalikan pada saat dia bangunnya. Tadi semua. Karena kamu sedang mati. Tadi semua. Maka itulah tidur pelajaran tentang mati. Juga pelajaran tentang hakikat kehidupan. Akan dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Kalau belum selesai tugasmu itu. Kalau kau belum tersambung dengan frekuensinya. Tadi semua. Tadi semua. Ibaratkan kamu nyolok. Colokan yang mana yang pas terakhir itu? Yang jadi anak bahasanya. Gitu kan tadi semua. Mas semua colokan langsung jadi anak. Maaf. Ya. Disitulah terjadi resonansi. Maka lihat. Ilmu pengetahuan membuktikan. Pada saat sperma menempuh ovarium. Terjadi leburan tembakan cahaya. Bang! Gitu sahabat. Abah ada dapat kiriman video dari seorang ahli kandungan. Pada saat sperma yang akan jadi anak itu menemukan ovarium, itu seperti ada ledakan kayak kilat, bang, gitu, kayak kilat, bang, gitu. Itulah seorang dokter bisa memastikan itu adalah calon kehidupan sudah dimulai, hakikat nur, jus itu sahabat kayak las, mesin las. Itu. Tapi yang tidak ada. Tidak. Ya. Nah inilah sesungguhnya marilah kita belajar ilmu. Segala ilmu. Ya semua sahabat. Maka sekarang ini orang-orang yang ketinggalan ilmu sekolah akan sulit memahami Al-Quran. Karena ada kan al-islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Kata Nabi. Al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Jadi amal yang harus dengan ilmu. Tadi semua. Itulah kata Allah. Berfirman dalam Al-Quran. Bahwa sesungguhnya kata Allah bahwa manusia itu adalah hanya memahami wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Kebanyakan manusia ini berhidup dengan don saja. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'a kata Allah. Sebenarnya don itu tidak akan bisa benar. Innallaha alimun. Karena Allah itu adalah Maha mengetahui, ilmiah. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lum. Maklum Allah itu dengan segala. Maka berlakulah hukum alam. Allah alam. Rabbul alamin. Dialah Tuhannya alam. Dialah pancer daripada sedulur papat. Nah gitu. Ini. Pada sonmu di dadamu ini. Tadi semua. Semua tarik ke sini. Nah disitulah kamu bicara. Tadi semua. Ya. Tekuk lidahnya ke atas, pejamkan matamu, bicaralah dia kepada dia, lidah. Karena kamu kalau selama kamu yang bicara, kamu yang berarti dia adalah bisu, dia tuli. Kamu yang wujud, dia tidak ada. Ingat itu. Maka tadorru'an wa khifatan. Tadorru'an wa khifatan. Sahabat, ya. Tadorru'an wa khifatan. Jadi dikatakan adalah minal tadorruan wa fi nafsika tadorruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Jangan dikencangkan, bicara saja pada batin, biarkan dia ruhmu. Allah al-mu'min, mir'atul mu'min, Tuhan, bicara pada Tuhan. Dia yang ada, karena kita ini adalah kan sebenarnya diri kita ruh, kan gitu. Ruh itu cipratan nur Tuhan. Nafahtu fihi mir ruhi. Ruh Allah. Yang tahu Allah hanya ruh Allah. Maka zikir di level itulah yang tersambung pada Allah. Bukan dikir jaharmu, bukan dikir nyebut ke Allah. Itu belum tersambung juga. Tapi zikir tadi pada saat angin sudah berhenti berembus, di situ ada Lailatul Qadar. Maka kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar di Ramadan. Nah, kamu sudah Ramadan sekarang, tubuhmu itu. Maka nanti di situ setelah Ramadan, maka di sini di dadamu ada laku kang papat. Tadi semua. Lebar, lebur, luber, labur, luber, segalanya. Tadi semua. Tadi karena sudah id ada yang udu buat ruhmu dan ayyadayu ayyidu buat jasad. Tuh. Sekarang tubuhmu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu sudah sefrekuensi. Sudah selaras frekuensi. Resonansinya sudah terjadi. Vibrasinya sudah terjadi.
tadi semua ya. Nah inilah sahabat tadi semua ya tentang maka bicaralah pada dirimu. Yang pertama pada saat kamu tekuk setelah kamu mengatakan kalau mau pakai gini silahkan tadi semuanya. Sedulur papat lima pancar manunggal. Tunggalkan semua. Waruh reh suci sejati tadi berbudi bawa laksono suci sejati itu untuk dirimu. Ya. Tapi kalau enggak begitu pun enggak apa-apa. Ya. Tapi yang sing penting tekuk lidahnya ya. Maka tadi kenapa orang selalu begini kan? Maka dua jari ini maka nanti kalau udah ngerti ada sebagaimana bayi sahabat dalam kandungan. Itulah bayi berkomunikasi dengan Tuhan. Semuanya. Cara Jawa luar biasa. Cara Arab boleh. Cara Kristen boleh. Cara Buddha, Kamadatu, Rupadatu boleh. Maka orang itu kalau udah ngerti semua ternyata itu semua hanya mansakan cara Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan ingin dikenali dengan jalal, jamal, kamal, koharnya. Dengan segala kesempurnaan ilmu. Itulah. Maka kamu sudah. Nah, yang kedua kata Abah, sudah bebas kamu dari penyakit Ayub. Enggak lagi kamu benci kepada siapapun, agama apapun. Itu syaratnya. Kalau kamu masih di situ, oh no way. No way. Kamu juga sudah bebas dari kebutaan mata hati. Seperti Yakub. Buta, mampu melihat. Mana yang hak, mana batil. Benci sana, benci sana. Itu juga no way. Berarti ruh kamu masih muda. Kamu belum waktunya mendengarkan itu. Kamu harus ngulang lagi. Tadi kelasnya kamu harus diulang. Tadi semua ya. Karena sahabat bagi orang-orang yang sudah sampai di situ dia akan nyaman mendengarkan. Tapi orang-orang yang masih syariat dia akan benci mendengarkannya. Jangan aneh. Nah, itu tadi semua ya. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan dan itu tidak apa-apa di proses belajar. Maka itu adalah tadi kalau hukum Tuhan tidak mengulangnya, dia bagaimana akan terjadi manusia ini kalau gitu neraka saja. Nah neraka inilah yang nampak surga, neraka, barja, sirat, siksa kubur nampaklah semuanya di matamu dari semua. Ya bahkan pada dirimu. Disitulah kamu akan menyadari siapa dirimu. Ya. Nah, bagaimana yang harus dikatakan oleh kamu selama kamu tadi? Setelah kamu katakan pertama adalah tarik nafas, ya. Tadi semua kata Allah ada bil guduwi wal asol waktu pagi yang terbaik itu pada gelombang theta. Sebelum tidur dan tapi kalau bisa sebelum tidurnya itu kalau yang paling bagus jam 12 malam sebetulnya. Pergantian waktu adalah bagi yang liko dengan liko tadi semua, ya. Ataupun setelah liko adalah menekuk lidah. Apa yang harus kamu katakan di situ? Cabut dulu. Wanak tubuh makodamu asorohum tadi catatan tadi. Ya Allah yang pertama yang selalu katakan syukuri. Terima kasih ya Allah. Tadi yang disebut kuantum adalah kita menarik segala sesuatu yang belum terjadi seolah-olah sudah jadi milikmu. Itu kuantum. Karena pada dasarnya milikmu itu sudah ada. Tapi belum satu level, belum frekuensi dengan dirimu. Karena kamu masih makhluk aneh. Masih makhluk lain. Tadi semua. Ya. Tadi masih tertolak tadi semua sahabat. Ya. Pahami. Maka disinilah kemudian setelah kamu itu ada bagaimana kamu menarik dari semua. Yang pertama syukuri. Ya Allah terima kasih. Ya Allah terima kasih. Ya Allah terima kasih. Bersyukur ya. Berterima kasih. Berterima kasih. Berterima kasih. Berterima kasih. Pertama dengan hati. Terima kasih. Nikmatul ijab. Kita jadikan manusia. Terima kasih penglihatan. Terima kasih. Nanti biasakan sahabat. Terima kasih mata. Terima kasih telinga. Terima kasih mulut. Terima kasih semua. Terima kasih malaikat muqarrabin, karubin, ruhaniin. Terima kasih. Terima kasih Jibril, Mikail, Israfil. Terima kasih Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Terima kasih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terima kasih sedulur papat, lima pancar, manunggal. Jadilah kamu itu Pancasila. Di mana yang tengahnya bintang. Itulah pancar. Jadilah kamu ini rukun Islam. Sudah jelas. Syahadat. Kamu sudah. Sebenarnya diri batinmu adalah Allah dari dohirmu Muhammad. Nampaklah. Nah sekarang setelah kamu adalah mengenal diri. Adalah bersyahadat. Sekarang hadapkan si diri dengan sholat.
Yang ketiganya adalah hadapkan si diri adalah imsak. Tahanlah merasa wujud pada dirimu. Setelah itu sucikan si diri. Dengan apa? Hilangkan terus pengakuan kepada keberadaan dirimu. Barulah engkau mendekatkan diri dengan haji. Wukuf tadi. Wukuf itu tadi. Pada saat kamu duduk di tengah malam itu wukuf. Wukuf kolbi namanya. Wakofa. Merenungkan. Meleburkan. Tapi untuk di situ maka dibutuhkan adalah kamu harus mati. Karena tadi kamu dikatakan, kamu tidak akan bisa bertemu Allah kecuali mati. Betul, nggak salah hadis itu. Tapi juga hadis lain menjelaskan lain. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kamu mati. Tapi ternyata Allah mengajarkan adalah mati dalam sejorning urip. Tadi. Makanya kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Summa yumitukum, supaya kamu hidup bersama Allah. Hiduplah kamu pada hidupnya Allah. Itulah yang dikatakan Mark Zuckerberg. I'm life, I cannot live without hidupnya dia. Saya tidak akan bisa hidup kecuali hidupnya dia. I cannot rich, saya tidak akan kaya kecuali kayanya Tuhan. Saya tidak akan berkuasa kecuali berkuasanya Tuhan. Coba kita ini kalah jauh udah sama mereka. Itu sholat. Tapi nggak laku sholat. Kamu sholat. Tapi nggak sholat. Nah itulah. Sholat itu kan tadi lah sholat ila bihuduril. Semua katanya. As-sholat li dzikri. Ingat. Ingat itu apa? Nyambung. Sholat itu. Sementara perintah Quran adalah yang disuruh sholat. Sholat itu tadi. Makanya perintahnya akimis sholat. Bukan amilus sholat. Tadi. Jadi bedakan amilus sholat dan akimis sholat. Sholat dan laku sholat. Kalau yang kita lakukan 5 waktu namanya laku sholat. Tapi yang sholat sebenarnya adalah yang selamanya. Sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat. Ada tadi. Maka di waktu pagi itu setelah kamu syukuri semua, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sebutkan, bahkan terima kasih punya rumah, istri, anak, cucu, mobil, semua terima kasih semua ya Allah, terima kasih. Itu dulu, rasa syukur. Kemudian kamu tarik apa yang menjadikan nanti belakangan. Setelah kamu dulu, pertama adalah bersihkan dulu tadi semua. Yang pertama adalah kamu memaafkan orang-orang yang sebelum kamu minta maaf pada orang-orang. Karena itulah catatan buruk yang kamu tarik. Minta maaf. Ya Allah, kalau seandainya di dunia ini, di kehidupan ini, kehidupan lalu, saya pernah menyakiti orang. Itu bukan ucapan kamu, karena lidah kamu ditekuk. Angin tidak boleh berhembus. Artinya apa? Tidak boleh bernapas. Dalam diam. Karena bicara pada Tuhan itu dengan diam. Semuanya. Maka tadi, selama kamu, ya Allah, ada di sisi Tuhan itu. Itu doa yang ke bawah angin, udah. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Tadi. Walaupun, ya Allah, gak ada. Memang Tuhan itu apalah. Tadi semua. Memang tukang BLT Tuhan itu. Inilah kebodohan orang Islam. Seolah-olah Tuhannya sudah dipersonifikasi kayak makhluk. Dengan Tuhan tidak perlu begitu. Kalau dengan Tuhan pakai Elohim, Elohim, haleluya, boleh. Maaf nih, ini Abah yang ngomong. Tanggung jawab dunia akhirat. Asal kalian ngerti. Ya. Makanya mau pakai sholat boleh. Sadari. Ya Allah, kamu dengan cara sholat saja. Si Jack Ma dengan Tai Chi. Tapi yang dia sadari, rasakan adalah inilah nggak ada bisa gerak di tubuh dia kecuali dalang. Kamu sholat tapi geraknya tubuh kamu. Ya kalah sama Tai Chi-nya si Jack Ma. Jack Ma justru menyadari, membuktikan fi'il Allah pada tubuhnya. Apa baca di bukunya? I'm using Tai Chi. How I feel. I alive together with the God. To encourage, dia bilang, menarik semua kekayaan Tuhan dengan diri. Coba. Iya, tuh Abah langsung berdiri. Kamu yang kamu hinakan disebut kafir lah, orang-orang kayak Bill Gates apa semua. Waduh, kamu. Coba ada siapa tuh? Si Hawking itu. Itu menuliskan, dia bilang, saya membaca pikiran Tuhan. Tuh. Baca bukunya. Masya Allah. Itu orang. Kok orang barat kok bisa begitu itu memahami Tuhan. Ini masih di Tuhannya dengan duha, baca Yasin. Pikirannya Tuhan itu duduk di atas kursi. Kayak Pak Prabowo gitu. Itu kan tadi. Punya menteri sosial. Kamu pikirnya begitu sih. Tadi inilah orang Islam masih mujassimah. Tadi semuanya.
Ada lagi masih Mutajilah, ada lagi masih Jabariyah. Nah inilah. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah tapi tetap firqah. Jasad-jasad ruh-ruh. Harusnya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang sudah Jumat. Supaya bisa sabata, Sabtu, Isbat. Supaya balik lagi ke Ahad. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi semua. Dan sementara saya sampai hari ini mempelajari Imam Ghazali semua kitab-kitabnya, Tuan Abdul Qadir semua kitab-kitabnya masih sama kok. Dan kesini aja melenceng sejak zaman Sono Korgronyo kesini dirusaknya habis-habisan pemahaman Islam ini. Maka supaya kita jadi jongos, tidak akan bangkit-bangkit. Ayo bangun dari tidur. Kita ini udah ditipu habis-habisan dalam segala perkara. Ya, karena kalian pikir Tuhan itu apa sih? Sosok begitu. Allahu Akbar. Inilah ya yang sudah akhirnya sekarang udah nggak bisa lagi Abah menahan karena udah terlalu miskin orang Islam, udah terlalu terjebak judi, terjebak kemaksiatan yang melampaui batas tadi semua. Ya. Kalau nggak dibangunkan hari ini, kapan lagi tadi semua ya. Ya itu ya, kamu katakan ya Allah maafkan semua saya siapapun yang punya dosa pada diri saya di kehidupan lalu atau barangkali saya pernah membunuh dia. Karena siapapun sahabat yang pernah membunuh orang akan dibunuh orang. Hukum kisos berlaku di alam ini. Kalian mungkin belum paham. Kalau Abah paham banget. Belum lama ada tamu ke Abah tangannya buntu. Tapi Abah sudah melihat dia. Dia dalam Abah membaca dia itu sudah. Bahwa dia pernah menghilangkan tangan orang. Abah tanya kepada dia. Kenapa tangan kamu nggak ada? Oh ini kejadiannya. Waktu ini katanya. Saya lagi betulin listrik. Tiba-tiba kabel listrik menggulung tangan saya. Ya Allah. Betapa kontannya kehidupan ini. Dia menghilangkan tangan orang. Bahkan maaf yang memperkosa, yang diperkosa. Ya. Inilah ya Allah ya sahabat. Pahami tentang arti kehidupan ini. Maka kenapa kita harus diulang? Karena hanya si jiwa akan merasakan sakitnya dibalas tadi semua. Tadi kenapa surat Yunus ayat 4 ada ilahi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali kepada Allah. Awalnya kata Allah tadi, aku menciptakan kamu. Summa yu'iduhu, diulang kembali. Liyadzia, supaya mendapatkan balasan dari apa yang mereka tanam. Maka tadi dalam surat Yunusnya adalah hunalika, di tempat itu tablu tablu ma'aslapat kullu nafsin ma'aslapat. Tiap-tiap apa yang kamu lakukan. Pamayyamal miskola darrotin khairoy, sebicara kebaikan kamu akan ketemu. Sebicara keburukan, sekali nyubit kamu akan dicubit, menjelekkan. Maka hari ini tiada jalan bagi kamu adalah menerima apapun. Ya. Nah tadi supaya itu tidak terus berlanjut, maka tadi setelah kamu tadi kata Abah bersyukur, mengakui, menerima, lekuk lidahnya, tahan napas. Kemudian apa yang kamu lakukan adalah satu persatu. Pertama kamu maafkan seluruh manusia di dunia ini. Walaupun pernah kamu dibunuh, kalau barangkali saya di kehidupan lalu saya pernah dibunuh, saya tidak mau membunuh kehidupan ini. Sahabat, inilah hukum Tuhan. Hukum tarik-menarik. 12 hukum alam ini akan terjadi. Ada hukum kekekalan energi, ada hukum kompensasi. Inilah kompensasi. Hukum sebab akibat, hukum pasangan, law of action, hukum getar vibrasi, hukum kesatuan, dan hukum daya tarik daya tolak, hukum polaritas, hukum irama ritme, dan hukum gender di alam ini. Dan itulah alam hukum Allah sendiri. Alam ini alamat Allah sendiri. Siapa yang memahami hukum alam ini? Ya. Maka kamu inilah sahabatnya tadi. Ya, setelah kamu lepaskan kesalahan-kesalahan, percayalah. Surat Ibrahim ayat 22. Itu sebetulnya mengisahkan orang-orang yang melakukan itu. Pada saat engkau bersamaan aku, maafkan ya Allah siapapun orang yang pernah membunuhku. Barangkali kamu pun pernah membunuh. Atau barangkali tidak akan dibunuh. Maka jangan takut. Orang yang tidak punya dosa itu tidak akan takut. Orang yang tidak punya masalah jangan takut dengan debt collector. Orang Ambon datang ke rumahmu. Segala apapun yang datang pada kehidupan ini, sebiji jarah sekalipun, la tataharuku zarratun illa biidnillah, semuanya tercatat adalah ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Maka itulah bagi orang yang sudah mengerti akan membaca kitab karmanya dan dia akan pelan-pelan. Maka tadi dengan cara adalah bagaimana kata Imam Ghazali di tanggal 21 di Ramadan itu. Pada saat angin berhenti berhembus. Maka disitulah sebenarnya
Karena kamu juga ada angin di tubuhmu juga adalah bumi, berarti sebetulnya itu sedang bicara pada diri kita. Tekuk lidahmu, matikan. Berhentikan napasmu itu. Bicaralah pada diri. Bukan diri, pada saat kamu matikan diri, bukan ya ada dia, ruhmu itu. Berarti yang bicara dia pada dia. Nah disitulah da'a yada'u. Maka kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an fal yastajibu li. Laksanakan kewajiban wal dan imanilah bukti. Ya. Setelah la'allahum yarsudun. Semoga mudah-mudahan kamu sudah sadar sekarang. Nah, kalau udah sadar begitu kamu akan memahaminya. Dan kamu sendiri akan menemukan jalan masing-masing, sahabat. Percaya sama Abah. Begitu nyatanya dunia ini. Begitu enaknya dunia ini. Begitu indahnya dunia ini. Karena sudah berubah jadi sorga. Yang tadinya makhluk panas, sekarang jadi makhluk bako. Karena kau sudah tidak lagi melihat ini adalah. Maka kata Allah, kullu syai'in halikun, gak halikun lagi. Semua sudah menjadi wajah Allah. Kemanapun aku hadapkan hanya melihat Nur Muhammad. Tuh. Pada saat, maka Abah sudah ajarkan, pada saat engkau mau lihat sesuatu, pertama lihat wujudnya. Wujudnya mobil itu adalah, tadi semua. Tapi dalam wujud Muhammad, tadi semua. Pertama yang mata, syukuri matanya untuk menarik mobil itu. Abah sudah banyak ajarkan lah sebetulnya. Maaf ya. Kalau di sini mereka tahu semua apa yang Abah lakukan di sini ya. Jadi bukan omong kosong, semuanya nyata kok. Tadi semuanya kata Abah suka nulis. Saya simpen, kamu lihat nanti. Tadi semua. Saya narik dulu, tapi saya tidak akan kasih tahu. Makanya Abah itu kalau pergi bawa istri. Saya simpan catatan itu di dia untuk membuktikan ternyata yang saya catat tadi malam itu besoknya kenyataan. Nah, itu sahabat. Awalnya memang tidak mudah, butuh waktu tadi semua. Tapi sekarang menjadi keasikan sendiri. Membuktikan Tuhan, merasakan keiman. Dan Quran itu menyadar begitu. Bagaimana Nabi Musa menguji Tuhan, Nabi Ibrahim menguji Tuhan, siapapun. Karena dalikal kitabul la raiba itu kamu harus membuktikan iman itu. Semua, ya. Ya Allah, ya Karim. Nah, tadi ya setelah kamu tadi memaafkan orang, kemudian kamu adalah mendoakan kepada orang-orang yang pernah kamu dolimi. Supaya tadi sempurna. Surat Ibrahim ayat berapa itu? Maka kata Allah, maka ya Allah barangkali dari semua orang yang pernah aku dolimi, ya Allah muliakan dia. Di kehidupan ini, kehidupan lalu semua, muliakan. Itu saya sengaja sebetulnya kalau lihat dari catatan tadi. Wanak tubuh maqaddamu wa asarohum itu seolah terhapus itu pelan-pelan itu sahabat. Ya. Maka lihat dalam innal hasanat yubhidnas sayiat, kebaikan menghapuskan keburukan. Semua ya. Catatanmu, maka lihat dari semua ya. Allah bisa merubah kecuali Ummul Quran kan, kata Allah kan begitu dalam Quran. Allah yang merubah tadi ya. Allah merubah untuk dirimu karena Dia yang ada. Dialah yang bisa merubah tadi semua oleh Dia. Gitu maksudnya. Bahwa firman innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, oleh si jiwa. Siapa jiwa itu? Tadi. 2 1 satukan. Dari dohir, dari batin. 2 3 satukan nur insan nur. Mana saja boleh. Tapi syaratnya adalah angin berhenti berhembus. Rasakan sirullah nurullah. Nah setiap hari latihlah oleh kamu. Maka kamu berjalan kemanapun sebetulnya. Hu Allah, 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 hu Allah. Nggak usah lagi nanti udah otomatis kok. Hu Allah jalan sendiri dia. Hu Allah, 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 hu Allah. Istinsar, sirullah, nurullah. Ya. Kamulah yang bisa. Silakan, karena setiap orang harus merasakan itu, membuktikan itu. Ya. Tapi terus mencari wasilah dulu dari semua. Tapi kalau kamu sudah menemukan itu, lepaskan wasilahmu itu, lepaskan tadi semua. Ya, jangan terus berwasilah tadi semua. Makanya tadi anak itu pada tadi terus saja tadi. Pada saat mau lahir, lepaskan. Semua. Nete 2 tahun, lepaskan semua. Maka itu tadi Tuhan sedang mengajarkan kita. Burung aja dikeramin, netes, begitu dia sudah siap terbang, lepaskan oleh induknya. Ini masih anakku, udah Tuhan, udah tua juga. Anakku, cucuku, anakku. Lepaskan.
Sembelihlah Ismailmu itu. Karena kalau nggak gitu kamu akan terjebak pada pada egomu sendiri. Nah, kamu tidak pernah bisa move on. Ya, itu saja barangkali sahabat yang sudah lewat dari semua. Tadi maaf malam itu Abah agak drop ya. Dari semua ya. Udahlah, mari kita nikmati kehidupan. Maaf yang bicara tidak lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Sekali lagi Abah mendoakan panjenengan dimanapun berada selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tentang kesadaran itu aja ya. Karena kita ini memang begitu lahir ke dunia ini mabuk dari semua ya. Allah sendiri yang mengatakan kita ini mati. Maka bagaimana supaya hidup? Matikan. Tapi karena mati, tapi kitanya hidup, kita merasa hidup. Kitanya tidak ada, kita merasa itulah persoalan kita, sahabat ya. Maka kenapa? Wasyani ulama, kembalilah. Istaghfirullah, kembalilah supaya Allah membawamu kepada kebahagiaan. Karena Dia yang bisa membawamu kepada Dia. Hanya Dia yang bisa memberikan kebahagiaan padamu. Mohon maaf tafsiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.